Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini masih mengenai red trade ya. Ada 10 kepala daerah yang belum mengikuti. Dan itu dikonfirmasi langsung oleh Wamendagri ya, di sebuah wawancara di media. Dan beliau berharap para kepala daerah yang belum mengikuti red trade itu untuk mengutus perwakilannya. Kepala daerah yang tidak mengikuti red trade dikonfirmasi dari kader PDIP. Ya, kita semua tahu bahwa itu awalnya dari instruksi Bu Megawati. Karena ketidakhadirannya ini, Mas Gibran kan ini udah memberikan materi di kegiatan red trade. Mas Gibran sampai memberikan pantun untuk kepala daerah yang tidak mengikuti red trade. Kita lihat videonya. 193 dari 503 begitu, jadi artinya ada 10 yang tidak bergabung, dan 10 yang tidak bergabung ini kami minta hari ini untuk segera mengirimkan wakilnya. Kalau wakilnya nggak bisa, ya silahkan sekdanya ditunggu di sini. Gitu kira-kira. Dan kok aja yang belum masuk itu 10 dan seluruhnya kader PDIP. Ya dari kader PDIP. Dari Bali dan ada juga dari Asmat. Bali dan Asmat. Mas Gibran ketika tiba di Akmil Magelang, ketika akan mengisi red trade ya. Ada Wamendagri juga di sana menyambut, dan petinggi-petinggi lainnya. Dan ini ketika tiba di lokasi bersalaman dengan para kepala daerah. Nah ini ketika mengisi materi teman-teman, highlightnya Mas Gibran ini sampai menyindir ya para kepala daerah yang tidak hadir di acara red trade, bahkan ngasih pantun. Para menteri, wakil menteri, kabinet merah putih, kepala-kepala badan, bapak ibu, kepala-kepala daerah yang sudah hadir. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Pantun khusus. Nah ini Bapak Ibu, di tahun 2014 sampai 2024 ada 53 bendungan. Dan pantunnya seperti ini, kita lihat ada Masinton juga di sini disorot. Bertemu Pak Raden di Bojonegoro. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Tiba-tiba muncul video itu yang pakai kemeja merah, dan momennya pas ketika Masinton tersenyum ya. Sampai saat ini sikap Bu Megawati telah menjadi sorotan, karena saya lihat di YouTube itu beberapa podcast mengupload video ya membahas tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, dari mulai penangkapan Hasto, kemudian instruksi Bu Megawati, kemudian peluncuran Danantara. Nah itu dihubung-hubungkan dengan sikap Bu Megawati. Ada dari Immanuel. Nah seperti ini komentarnya. Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik ini sudah muat punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya, dia tetap tegak menjadi pemimpin. Bahkan sebagai pemaaf, saya melihatnya ini bentuk kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dan kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat, rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal. Saya bilang saya dari dulu nggak pernah dari PDI, saya bilang sama Hasto. Dari Jadi Pak Yas. kalaupun 2014 saya dukung Jokowi karena saya memang suka sama sosok. Tapi pilih PDIP waktu itu. Oh milih saya. Iya. Supaya nggak berdosa banget. Nah, akhirnya dari situ saya terus ngikuti sampai hari ini.
Jadi tadi konteksnya tadi puncaknya itu di masalah retreat itu. Sebenarnya retreat itu sendiri kan artinya kan apa? Refleksi ya. Jadi orang siapapun kalau masuk di situ kebersamaan, tafakur untuk saling apa ya? Nanti kalau dia Mengenal. balik ke daerah 514 kepala daerah ini tahu visi misi. Nah, kalau Bu Mega selama ini visi misinya kan kepartaian. DNA-nya kekuasaan Pak Depan. Tapi Kekuasaan. kalau kita baca Jokowi, ya apalagi sekarang nyambung dengan Pak Prabowo, ya itu kan sebenarnya ya memang kebangsaan. Makanya saya sebut kemarin itu dua kesatria, walaupun sedikit agak jilat dari bahasa itu buat saya pantas dikasih ke mereka. Nah jadi kalau kemarin itu sampai ribut kayak gitu, sebenarnya kan dimulai dari KPK itu. Begitu Hasto dikesangkakan kan udah ribut. Ada video lah, ada dokumen yang disimpan di notaris Rusia. Saya bilang disimpan sama Putin, dimakan kucing lah. Sampai sekarang nggak numpuk. Bu Mega mau datangin KPK. Udah ada satu video. Udah Udah dia. ada videonya Hasto. Tapi dia kan sendiri yang ngomong gitu. Saya pikir kemarin disorotin siapa yang korupsi ketahuan duit. Mana Bu Mega juga gitu. Dia mau datangi KPK Kapolri. Hasto ditahan datang. Itu kan menjatuhkan nama dia. Yang Lu ngomong aja lu. Retreat. Saya sorry Pak. Kalau hari ini ada siapapun orang PDI masuk ke dalam, ikut ngelempar tai mukanya orang itu. Kalau mau nggak ikut, nggak usah ikut sekalian. Jadi apapun nanti bargainingnya ya itu urusan belakang. Tapi ini kan maju mundur. Kemarin intip di Jogja, kayak apa? Kayak nunggu pisang jatuh. Ya, musang ngintip ayam. Musang ngintip ayam. Bisa ngintip ayam. Nah, itu dari sisi itu. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik seperti itu karena ini tantrumnya pasti panjang. Ini menegaskan betapa Gerindra itu, Prabowo Subianto itu ingin berupaya supaya ada kompromi politik yang tidak tampak ke permukaan. Supaya persoalan boykot retreat ini terjadi secara smooth dan tidak ada apa-apa, Bang. Makanya tidak mengherankan yang ngomong kan Pak Tito, Pak Bignani. Tak satu pun kader Gerindra, biasanya Pak Dasko yang ngomong. Yang kemudian bicara tentang boykot ini, yang ngomong Kemendagri, yang ngomong adalah Jubir, yang ngomong PCO, yang ngomong itu adalah Wamen. Saya menduga, jangan-jangan memang ada upaya kompromi di belakang layar supaya PDIP tak lagi memboikot soal retreat ini. Karena apapun judulnya Bang, ketika ada retreat kemudian diboikot oleh PDIP, kepala-kepala daerahnya nggak boleh ikut, ini kan sama halnya mempermalukan presiden. Ini sama halnya mempermalukan pemerintah. Kenapa dipermalukan? Ini program kok nyata, anggarannya jelas 13M. Dan ini ketika tiba-tiba ada partai politik ngebeblelo yang dulu mengaku teman dan sama tiba-tiba ngebangkang. Ini yang saya kira harus ada upaya-upaya yang kelihatan memang tidak kelihatan konfrontatif. Saya menduga upaya untuk bagaimana tiba-tiba PDIP yang awalnya menolak tiba-tiba ikut di hari ketiga retreat, itu pasti ada pembicaraan di belakang panggung yang tidak terendus oleh publik. Enggak gampang melunakkan sikap politik Megawati itu, Bang. Abang juga tahu lah bagaimana ketua umum partai ini yang satu ini kan dendam politiknya ke orang-orang yang kemudian memang tidak sehati dan Dendam politik. Jadi ini akan menjadi titik kunci sebenarnya bagaimana hubungan politik antara Megawati khususnya dengan Prabowo Subianto ke depan akan diuji terkait tentang retreat. Nah, tapi karena retreat ini secara perlahan sudah dihadiri oleh kader-kader PDIP, mungkin di masa-masa yang akan datang akan kelihatan bagaimana sikap kompromi politiknya. Kalau bicara tentang internal PDIP memang cukup membelah kok. Itu sangat kelihatan sekali. Kalau mazhabnya Pak Hasto secara umum itu adalah mazhab yang konfrontatif. Di situ ada Deddy Sitorus, kemudian ada Adian Apitupulu dan seterusnya dan seterusnya. Memang sangat kelihatan sekali style politik mereka ingin berada di luar kekuasaan, masih nyalak dan agresif. Sementara kalau kita melihat wajah lain di internal PDIP, wajahnya Puan Maharani adalah wajah yang lebih toleran dan inklusif, dan sama sekali tidak pernah nyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2024, Puan Maharani dan barisan politiknya, di situ ada komandan Korea,
tidak pernah sama sekali nyerang Pak Dan Jokowi. di acara Danantara itu Puan duduk di sebelah Jokowi dan sangat akrab. Dan saya mendengar persis ya, dan ingat ketika Komandan Korea itu mengatakan, kita jangan pernah memusuhi orang yang baik. Itu satu statement yang sebenarnya disampaikan secara terbuka, bahwa tidak mungkin PDIP itu memusuhi orang sebaik Jokowi versi. Bukan jangan memusuhi orang yang baik aja, yang berduit juga. Itu judulnya. Biasanya Pak Cul itu kan ngomong dua hal, jangan musuhi orang baik dan jangan lawan orang cantik. Biasanya kayak gitu tuh Pak. Tapi yang muncul terkait ini adalah dua faksionalisasi di internal PDIP per hari ini menurut saya itu sangat kuat ditangkap oleh publik. Tinggal ke depan menuju Kongres PDIP yang kesekian kalinya, kira-kira siapa yang lebih kuat mempengaruhi opininya Bu Megawati. Itu yang paling penting nih, mazhab oposisi atau mazhab akomodasi. Tapi satu hal yang jelas, kalau saya membaca strategi dan komunikasi politik secara umum, sikap politik yang agresif, temperamental, menyerang, membabi buta, terlampau misalnya sibuk mencari kesalahan orang, itu kontraproduktif Pak. Terlampau tidak disukai oleh publik dan pemilih kita. Kita tahu nanti di 2024 ada sekitar 65% pemilih muda umurnya 17 sampai 40 tahun. Ini jumlah market politik yang cukup besar, di mana gaya politik mereka itu adalah gaya politik yang santuy itu. Gemoy-gemoy, joget-joget, ngomongnya nggak petentang-petenteng, ngomong yang baik-baik. Ini juga pasti difikirkan oleh PDIP. Artinya apa? Sikap resistensi, sikap darab seperti yang ditampilkan sejak zaman dahulu misalnya Orde Baru ataupun ketika jadi oposisi di zaman SB, mungkin saat itu masih termakan oleh pemilih karena saat itu profil demografinya hampir mayoritas 80% adalah zaman kolonial Pak. Adalah kelompok-kelompok pemilih lama yang sangat ideologis bahwa berpolitik itu harus tampil gegap gempita, kepalkan tangan, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Anak-anak muda sekarang nggak begitu jalur ceritanya. Jadi secara politik elektoral, gaya komunikasi politik yang agresif, ya itu tidak disukai pada level pemilih di bawah. Bisa dicek anak-anak muda sekarang, nggak suka mereka. Itu yang sepertinya sedang difikirkan. Dan menurut saya Bu Puan ya sadar akan hal itu ya teman-teman. Makanya gaya politiknya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bu Mega, kemudian Deddy Sitorus dan Adian. Kita semua tahu kemarin kita mereaksi bagaimana Bu Puan menyalami satu persatu ya, dari mulai Pak Prabowo, kemudian Pak SBY, dan kemudian Pak Jokowi. Dengan begitu sopannya menyapa satu sama lain. Ini perbedaan yang kontras ya, dengan apa yang dilakukan oleh Bu Mega, kemudian Hasto, Deddy, Adian kepada Pak Jokowi.